Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kewirausahaan akan mempresentasikan tentang 5 konsep pemasaran dalam perencanaan pemasaran. Sebelumnya, anggota kelompok kami beranggotakan Rizka Khoirunisa, NPM 19 10 70 10 05, Rivaldi Aryadiansyah dengan NPM 19 10 70 10 18, dan Aulia Ayunusani dengan NPM 19 10 70 10 33. Untuk konsep yang pertama yaitu konsep produk atau production concept akan dijelaskan oleh Sani. Kepada Sani saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep produksi atau production concept, yang mana merupakan salah satu dari 5 konsep manajemen pemasaran yang berorientasi pada aspek produksi. Dalam konsep produksi ini, perusahaan akan berasumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di berbagai tempat, mudah dicari, dan dengan harga yang terjangkau. Sehingga dari asumsi tersebut, perusahaan atau produsen akan berupaya untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusinya. Konsep produksi tersebut berlaku pada 2 situasi. Yang pertama, bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya. Yang kedua, bila biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Perusahaan yang bekerja dengan menerapkan konsep produksi akan menghadapi risiko tinggi dengan fokus pada pengoperasiannya sendiri. Sedangkan pada hakikatnya, pelanggan tidak selalu membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat. Ada saatnya pelanggan atau konsumen membutuhkan barang yang berkualitas dengan harga yang pantas. Next. Kemudian yang kedua yaitu konsep produk, yang mana merupakan contoh konsep manajemen pemasaran yang dapat diterima oleh sebagian konsumen. Hal tersebut terjadi karena konsumen cenderung menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan perlengkapan inovatif yang terbaik. Dalam konsep produk, perusahaan mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik, dinilai dari kualitas dan kinerja suatu produk. Akan tetapi, seringkali perusahaan berkeyakinan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk terbaik sehingga mengabaikan respon pasar atau konsumen terhadap produk yang dibuat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sani atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai konsep pemasaran ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep penjualan. Konsep penjualan merupakan salah satu proses kebutuhan antara pembeli dan kebutuhan penjual yang terpenuhi dengan melalui pertukaran informasi dan kepentingan. Konsep penjualan adalah sebuah konsep yang fokus pada penjualan produk dengan menggunakan strategi penyusunan untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan manfaat produk dan kenyamanan bagi konsumen. Setelah produk dihasilkan, barulah disusun strategi pemasarannya. Next. Kemudian, konsep pasar. Konsep pasar merupakan rangkaian kegiatan dengan tujuan memasarkan produk yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Dengan banyak cara kegiatan yang dilakukan agar produk diminati dan bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian, konsep pasar ini juga sering disebut sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih Rizka atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk konsep yang kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep pemasaran kelima itu adalah konsep pemasaran berwawasan sosial atau Society Concept Responsibility. Ini merupakan gagasan bahwa tugas organisasi atau perusahaan itu menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan konsumen secara lebih efisien dan aktif daripada pesaing. Selain itu, konsep pemasaran berwawasan sosial juga menyatakan bahwa strategi pemasaran harus dapat memberikan nilai bagi konsumen dengan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini muncul karena seringkali terjadi perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya kurang memperhatikan dampaknya pada lingkungan, kekurangan sumber daya, dan pelayanan sosial. Nah, ini contohnya. Untuk alasan praktis dan murah, maka digunakan kemasan dari styrofoam, yang sebetulnya itu bisa membahayakan kesehatan manusia. Nah, dalam konsep ini, seluruh pemasaran harus menyelaraskan dan menyeimbangkan di antara 3 kepentingan, yaitu laba perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Nah, ini ada diagram segitiga mengenai konsep pemasaran berwawasan sosial, yang dimana itu ada konsumen untuk kepuasan konsumen, perusahaan untuk laba perusahaan atau keuntungan perusahaan, dan paling atas dan terpenting pada konsep ini yaitu untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan manusia atau masyarakat. Selanjutnya, konsep pemasaran berwawasan sosial menuntut pemasar untuk memasukkan pertimbangan sosial dan etika ke dalam taktik pemasaran, sehingga perusahaan melakukan inisiatif sosial. Antara lain, satu itu ada pemasaran sosial perubahan. Nah, ini tuh mendukung kampanye perubahan perilaku. 2, ada pemasaran amal, untuk mempromosikan isu-isu sosial melalui usaha-usaha seperti persponsoran, perjanjian lisensi, dan iklan. 3, ada pemasaran terkait gerakan amal. Nah, di sini tuh perusahaan harus menyumbangkan persentase tertentu dari penjualan untuk tujuan amal tertentu. Biasanya ini didasarkan atas penjualan yang terjadi selama periode dukungan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.